Sri Gesari Warmadewa adalah raja yang pertama tercatat di Pulau Bali. Beliau memerintah sejak tahun 882 Masehi sampai 915 Masehi dan beliau digantikan oleh Sri Ugrasena. Bertemu kembali dengan Our Channel yang selalu memberikan informasi tentang perjalanan sejarah bangsa. Sebelum lanjut, tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Setelah wafatnya Raja Gesari Warmadewa pada tahun Saka 837 atau 915 Masehi, maka Sri Ugrasena Warmadewa menggantikan kedudukan beliau sebagai raja di Pulau Bali. Beliau terkenal akan kebijaksanaannya dan juga kewibawaannya, sehingga menjadikan Pulau Bali aman dan sentosa. Sri Ugrasena sebagai Raja Kerajaan Bali mengeluarkan banyak prasasti. Masa pemerintahannya sebagai seorang raja hampir sejaman dengan masa pemerintahan Empu Sendok yang ada di Jawa Timur. Ada belasan prasasti yang berbahasa Bali kuno yang dikeluarkan oleh Sri Ugrasena. Di antaranya adalah Prasasti Banjarkayang 837 Saka, Prasasti Les, Prasasti Pura Bali Agung, Prasasti Babahan 1, Sambiran A1, dan masih banyak lagi yang lainnya. Setelah beberapa lama Sri Aji Ugrasena bertahta di istana kerajaan, saat beliau wafat kembali ke alam sunya pada tahun Saka 864 atau 942 Masehi, beliau dicandikan di air Madatu. Beliau dikenal dengan sebutan Sang Ratu Sida Dewata Sang Lumah di air Madatu. Sri Aji Ugrasena digantikan oleh Dabanendra Warmadewa. Beliau diketahui memerintah sejak tahun 955 Masehi sampai 974 Masehi. Sang Ratu Sri Haji Dabanendra Warmadewa yang memerintah bersama-sama dengan permaisurinya Sri Subadrika Dharmadewi. Di zaman pemerintahan Dabanendra Warmadewa, beliau membangun permandian suci Tirta Empul di Manukaya, dekat Tampak Siring. Dan di tengah-tengah masa pemerintahannya terdapat seorang raja lain yang mulai memerintah yang dikenal dengan nama Jaya Singha Warmadewa atau Candrabaya Singha Warmadewa
sejak tahun 960 Masehi. Diduga berkuasanya raja ini di tengah-tengah pemerintahan Sri Haji Tabanendra Warmadewa adalah karena perselisihan. Sri Haji Tabanendra Warmadewa mengeluarkan 4 buah prasasti yang memuat pasangan gelar suami istri, yakni Prasasti Manik Liu A1 877 Saka, Manik Liu B1 877 Saka, Manik Liu C, dan Kintamani A 899 Saka. Setelah Sri Haji Tabanendra Warmadewa wafat, beliau kemudian dicandikan di air mandu dan pemerintahan kerajaan Bali dilanjutkan oleh Indra Jayasingha Warmadewa yang memerintah sejak zaman pertengahan pemerintahan Haji Tabanendra, yaitu 960 sampai 975 Masehi. Nama Raja Jayasingha Warmadewa sebagai raja pengganti Tabanendra Warmadewa diketahui dari sebuah prasasti, yaitu Prasasti Manukaya 882 Saka. Dalam prasasti itu dimuat perintah raja untuk memugar Tirta Empul yang mengalami kerusakan. Pada tahun 897 Saka, muncul seorang raja yang bergelar Sang Ratu Sri Janasadu Warmadewa. Gelar ini terbaca dalam Prasasti Sembiran A2 897 Saka. Ini merupakan satu-satunya prasasti yang mengatasnamakan beliau sebagai raja. Raja selanjutnya yang memerintah di kerajaan Bali ternyata dilanjutkan oleh seorang ratu yang bergelar Sri Maharaja Sriwijaya Mahadewi, dengan memakai sistem pemerintahan yang sesuai dengan sistem pemerintahan yang ada di Pulau Jawa. Nama sang ratu tercatat di dalam Prasasti Goblek Pura Desa 2 905 Saka, di mana sang ratu memberikan izin kepada penduduk desa Air Tabar yang merupakan pamongkuil Indrapura di Bukit Tunggal di wilayah desa Air Tabar. Dengan tidak memakai gelar Warmadewa dan muncul nama Sri Wijaya, sehingga muncul asumsi bahwa sang ratu berasal dari Sriwijaya. Ada juga asumsi yang mengatakan sang ratu adalah anak dari Empu Sendok, yaitu Sri Isana Wijaya Tunggadewa. Ratu Sriwijaya Mahadewi diduga mangkat pada tahun 911 Saka atau 989 Masehi. Tampuk pemerintahan di kerajaan Bali kemudian dilanjutkan oleh pasangan Sri Gunapriya Dharmapatni
dan Sri Darmodayana Warmadewa. Sri Darmodayana Warmadewa atau Dharma Udayana Warmadewa atau lebih dikenal dengan sebutan Prabu Udayana. Beliau termasyhur akan kewibawaan dan kebesarannya sebagai penguasa tunggal, dipuji dan dihormati oleh para pendeta dan para raja sampai ke Pulau Jawa. Maka dari itu Baginda kemudian mempersunting putri raja dari Pulau Jawa yang sangat utama, putri dari Sri Makutha Wangsawardhana yang bernama Mahendradatta, sebagai permaisuri beliau dengan gelar Gunapriya Dharmapatni. Pada masa pemerintahan Prabu Udayana, hubungan Kerajaan Bali dan Mataram kuno berjalan sangat baik. Hal ini disebabkan karena adanya pernikahan antara Udayana dengan Gunapriya Dharmapatni, cicit dari Empu Sendok, yang kemudian dikenal dengan sebutan Mahendradatta. Pada masa itu banyak dihasilkan prasasti-prasasti yang menggunakan huruf nagari dan kawi serta bahasa Bali kuno dan bahasa Sangsekerta. Pada zaman pemerintahan beliau banyak kedatangan para resi-resi agung dari Jawa menuju Pulau Bali. Empu Semeru merupakan penganut ajaran Siwa, datang pada tahun 999 Masehi, mengambil tempat di Pesakih dan sebagai pemelihara Pura Hyang Putranjaya yang sekarang dikenal dengan nama Pura Ratu Pasek. Kemudian Empu Gana yang merupakan penganut aliran Ganapatya datang pada tahun 1000 Masehi, mengambil tempat di Gelgel dan sekarang ada Pura Dasar Buana Gelgel. Kemudian Empu Kuturan merupakan penganut ajaran Buddha Mahayana. Beliau juga datang ke Pulau Bali dan mengambil tempat di Padang Bae, di mana sekarang berdiri Pura Silayukti. Dan Empu Genijaya yang merupakan penganut ajaran Brahmaisme datang pada tahun 1006 Masehi dan mengambil tempat di Gunung Lempuyang, di mana dibangun Pura Lempuyang Madya. Pada zaman pemerintahan Prabu Udayana terjadilah yang dikenal dengan Piagam Samuan III, yaitu pertemuan para resi-resi agung dan pendeta-pendeta untuk menyatukan visi tentang kehidupan beragama dan juga bermasyarakat. Banyak perubahan yang terjadi di segala bidang. Di antaranya juga penulisan prasasti tidak lagi mempergunakan bahasa Bali kuno seperti prasasti-prasasti sebelumnya, tetapi menggunakan bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi. Sementara di bidang keagamaan yang semula terdiri dari 9 sekte yang sering menimbulkan pertentangan di masyarakat, kemudian ditata kembali dan menjadi satu kesatuan yang terikat di dalam Piagam Samuan III, Siwa Buddha. Pemerintahan di zaman Prabu Udayana yang didampingi Permaisuri Gunapriya Dharmapatni dianggap sebagai masa keemasan zaman Kerajaan Bali kuno. Dan setelah sekian lama memerintah,
Sri Dharma Udayana Warmadewa sebagai penguasa tunggal. Beliau kemudian wafat pada tahun 940 Saka atau 1018 Masehi. Jenazah beliau kemudian dicandikan di Banyuweka. Sementara istri beliau Gunapriya Dharmapatni setelah wafat dicandikan di Buruan. Beliau mempunyai 3 orang putra, yaitu Sri Aji Erlangga yang menikah ke Jawa Timur, Sri Dharma Wangsawardhana Marakata Pangkajastana Utunggadewa yang kemudian menggantikan beliau sebagai raja selanjutnya, dan mempunyai adik yang terkecil yaitu Sri Aji Anak Ungsu. Bagaimanakah kelanjutan kerajaan Bali kuno setelah Prabu Udayana? Silakan tunggu tayangan kami selanjutnya. Dan tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.